Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Sistem pencernaan yang terjadi di dalam mulut, Pak. Pintar. Nah, kemarin kan kita sudah belajar sistem pencernaan yang terjadi di mulut. Sekarang kita belajar sistem pencernaan yang terjadi di kerongkongan dan lambung ya. Ada yang tahu nggak letak kerongkongan dan lambung itu di mana? Letak kerongkongan di sini, Pak. Sedangkan lambung di sini. Nah, di rongga perut bagian kiri atas, Pak. Saya jelaskan ya. Jadi, kerongkongan itu terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Betul sekali. Saya jelaskan ya. Jadi, kerongkongan itu terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah terjadinya tersedak. Serangkaian kontraksi otot yang di dalam kerongkongan disebut peristaltik mengantarkan makanan menuju ke perut. Tetapi pertama-tama otot yang mirip cincin di bagian bawah kerongkongan harus rileks terlebih dahulu untuk menerima makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir lagi ke dalam kerongkongan. Nah, sekarang kita akan bahas lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan dalam bentuk yang dapat digunakan. Sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan enzim kuat dan asam kuat yang bertanggung jawab untuk memecah makanan. Ketika makanan itu sudah diproses, kemudian makanan dilepaskan ke usus halus. Jadi gitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Berapa lama, Pak, pencernaan di lambung itu terjadi? Proses pencernaan yang terjadi di lambung itu sekitar 2-5 jam. Apa ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Jadi nanti Abdu sama Muhi, Willy sama Krisna. Baik, Pak. Sekarang Bapak kasih tugas ya. Jadi kelompok 1 tugasnya merangkum proses pencernaan yang terjadi di kerongkongan. Sedangkan kelompok 2 merangkum proses pencernaan yang terjadi di lambung. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nanti kalau sudah selesai hasilnya dibacakan ya. Baik, Pak. Saya akan membacakan apa yang telah saya tulis. Bahwa kerongkongan itu terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terletak di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Seperti itu, Pak. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Nanti hasil rangkumannya kalian kirim ya ke Bapak melalui WA. Biar Bapak bisa menilai. Baik, Bapak. Jadi pertemuan hari ini kita akhiri ya. Silakan pimpin doa.
Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.